Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom, sekali lagi. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita bersyukur karena kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita mau belajar untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Banyak hal yang sudah kita lewati di masa-masa pandemi. Dan di waktu sekarang ini kita ada oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Saat keadaan yang melelahkan kita di dalam pergumulan ini, selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita, sehingga kita bisa kuat, kita bisa ada hari ini. Inilah waktu yang terbaik buat kita membawa hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Inilah waktu yang terbaik buat kita belajar lebih mengenal Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kalau ada hal yang tidak berkenan, ada hal yang berdosa, minta ampun kepada Bapa di surga. Haleluya. Kami menyadari betul Tuhan, bahwa yang terbaik yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terkadang kami berpikir banyak hal yang sulit yang kami hadapi, tetapi sebenarnya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami suka lalai, kami gegabah di dalam mengambil sikap, sehingga seringkali kami melupakan Tuhan. Padahal dari semua Engkau membawa kami kepada kebaikan. Engkau yang memulihkan kami, dan Engkau terus membawa kami untuk melihat kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Pagi hari ini, lawat kami semua. Kuduskan kami semua dengan kuasa darah. Kami rindu hari ini ada jamahan-Mu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami yang mulai merasa lelah, lemah, dikuatkan hari ini. Kami yang sakit, kami percaya kesembuhan itu telah Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara sedang dibantu-bantu berdiri. Kita menaikkan pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan.
terang, yang berikan hari depan yang penuh dengan harapan. Oh sungguh Kau Tuhan yang luar biasa, yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini. Kau jadikan mari kita katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau jadikan kami, Kau bentuk kami, Kau tempatkan kami dalam keadaan yang sangat baik, melebihi segalanya. Setiap waktu, setiap saat, Kau tuntut kami menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang Kau layak. Kau bawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan kami di dalam kesesakan. Selalu Kau berikan kekuatan dan meluputkan kami. Sebab Kau Bapa yang baik, teramat baik. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau lupakan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu menolong kami. Kau bawa kami, Kau bentuk kami, Kau pulihkan kami. Kau jadikan kami pribadi yang terindah di hadapan-Mu. Kau melengkapi kami, Kau bawa kami melakukan perkara yang besar, menjadi saksi Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengasihi. Tak pernah Kau biarkan kami, tak pernah Kau lupakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari karena kami memiliki Bapa yang baik, yang selalu menolong kami, menguatkan kami, meluputkan kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Kami mau memuji dan menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu ya Yesus. Biarlah hari ini seluruh keberadaan kami di tempat hanya untuk memuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kaulah kuatku, kebanggaanku. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiriku, berlasa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan dengan iman. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kedudukanku dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Tuhan, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rempah di kiriku, berasa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kedudukanku dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Tuhan, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kedudukanku dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Tuhan, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah Tuhanku. Haleluya. 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 Yang masih kuat berdiri, tetap berdiri. Yang kayaknya tidak kuat berdiri, bisa duduk. Kita menaikkan pujian kembali setinggi-tingginya langit. Haleluya. Ini lagu sekolah minggu, tapi akan membuat kita menguatkan roh kita. Setinggi-tingginya langit, Katakan lebih tinggi kasih Yesusku. amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Haleluya. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Serukan. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit.
sobatku. Ada satu sobatku, Siapa dia? Oh, yang setia Yesus. dia tinggalkan Katakan di waktu aku susah. susah Benar Tuhan. sendirian. Amin. Dia selalu berdepan berdiri. Yuk kita sembah dia. Namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi namanya Yesus. Namanya Yesus, Haleluya. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, Kami percaya Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, yang sanggup menolong kami. Amin. Haleluya. namanya Yesus, Haleluya. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya ingin bersaksi hari ini. Ada hal dalam kehidupan kami, keluarga. Mungkin kalau Bapak Ibu membaca renungan yang saya share, ada satu hal yang mungkin juga saya pernah bicara dengan Bapak Gembala. Beriman di masa muda ketika kita masih single, kita bisa menjadi kuat. Ya, iman kita sanggup mengalahkan singa dan beruang, bahkan Goliat. Ya, dengan iman itu kita mendapatkan banyak kemenangan. Memasuki fase berkeluarga, sama halnya seperti Raja Daud yang pada waktu itu memasuki fase berkeluarga dengan banyak orang di sekitarnya, bahkan dengan banyak pengikutnya, orang-orang setia menemani. Ada satu keadaan di mana ia ataupun saya juga mencari solusi terhadap pergumulan yang dihadapi. Sampai akhirnya saya berpikir bagaimana untuk menyelesaikan semuanya ini. Pergumulan kami adalah mengenai keuangan. Kurang lebih 1 tahun. Itu cukup lama bagi kami, sementara banyak hal yang harus kami penuhi. Ada hal kreditan rumah yang harus terpenuhi. Secara manusia saya pribadi sebagai kepala keluarga berusaha mencari solusi. Yang pada akhirnya semuanya itu bukan menjadi jawaban. Terasa kami mengalami kehilangan seperti di Ziklag itu. Hal itu saya hadapi. Satu pergumulan yang tidak mudah. Tetapi di waktu itu yang saya renungkan lagi pada saat menghadapi fase pergumulan itu. Padahal Tuhan sudah ingatkan saya. Aku menyertai kamu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Manusia Tony tidak bisa berdiam diri. Bergerak terus. Mencari hal yang terbaik. Terus mencari. Berupaya semaksimal mungkin. Tetapi semuanya berantakan. Saya katakan, tidak
tidak ada hasilnya. Sekarang saya suka menangis. Apa yang harus saya lakukan? Satu firman yang selalu saya ingat, bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam posisi tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Di dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa curhat kepada siapapun. Kalau terhadap orang-orang terdekat saya katakan, bantu saya di dalam doa. Biarlah saya belajar tentang hal ini. Saya akan terus belajar dan belajar. Dan ternyata proses waktu yang begitu panjang yang kami alami itu sebenarnya satu pembelajaran untuk kita mengerti apa sih sebenarnya hidup beriman. Ataukah sekedar kita hanya ke gereja memuji menyembah Tuhan, tetapi kita menjadi pribadi yang rapuh ketika menghadapi pergumulan. Saya mau katakan hari ini, ada pergumulan di mana Tuhan sedang membangun satu kemandirian kita di dalam iman. Sehingga kita akan bergerak lagi kepada langkah-langkah yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Akhirnya, setelah kami sekeluarga ditinggalkan oleh khususnya mertua, ayah mertua, ada satu hal yang Tuhan selalu kuatkan, bahwa aku menyertai kamu. Belum ada jawaban, belum ada jawaban. Tapi kemudian di dalam pekerjaan yang saya lakukan, tibalah saya menghadapi satu fase di mana ada pendelegasian wewenang yang lebih kepada saya. Untuk saya mengontrol satu perusahaan. Dan sudah jelas ada kompensasi. Perjalanan itu cukup panjang. Tetapi di sini saya menemukan Tuhan memberikan jawaban. Pergumulan kami setiap bulan yang harus kami hadapi dapat terlewati. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Ia setia. Ia memperhatikan setiap pribadi yang dibentuk. Bagaimana kehidupan iman. Ada jatuh bangun yang saya alami. Tetapi ketika kita tetap percaya, Tuhan sanggup buka jalan saat tidak ada kita. Jadi tidak ada mustahil bagi kita. Kalau hari ini kau menghadapi pergumulan, jangan menjadi lemah. Percaya, percaya, percaya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkan kita tentang percaya, kecuali Tuhan yang dapat mengajarkan untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di posisi saya yang baru, ada lagi pergumulan. Tahun depan adalah masa krisis. Tetapi saya percaya di dalam masa krisis ini kita mau belajar untuk melihat Yesus sebagai pribadi yang terbesar di atas segala-galanya. Amin. Itu kesaksian dari saya bahwa pergumulan panjang itu dapat kami lewati. Dan kemenangan itu Tuhan berikan. Bukan sekedar satu jawaban, tetapi juga step selanjutnya. Ketika di Ziklag itu kita boleh kehilangan. Ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka semuanya itu dikembalikan dan selanjutnya masuk kepada tahapan pemurnian, yaitu menjadi seorang raja. Tuhan lakukan itu karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang terbaik yang Dia berikan. Mari Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau terus memandang Tuhan, beriman kepada Dia. Di dalam segala pergumulan kita, hanya Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan sanggup melepaskan. Tuhan yang sanggup memulihkan. Haleluya.
kami percaya. Kami percaya dan percaya. Roh Kudus lawat setiap pribadi kami. Lawat setiap hati kami. Terima kasih. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, berserah kepadamu yang membelah laut yang terluka, badai yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terbuka, badai yang mustahil pun terjadi karena Allah Esa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap permasalahan kami hadapi, hanya Kau yang sanggup buka jalan saat tiada jalan. Hanya Kau yang mengerjakan semuanya itu demi kebaikan dalam kehidupan kami. Kau bukakan jalan, Kau singkapkan semua yang tersembunyi. Karena Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yang terluka, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Yang membelah laut yang terbuka, badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Pembuat mujizat Kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau di dalam hidup kami, yang begitu sangat mempedulikan kami. Bahkan Engkau yang selalu Tuhan datang di dalam kehidupan kami di tengah-tengah kesusahan, kesulitan. Di dalam kehidupan kami Engkau ada, selalu ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kehidupan yang Kau berikan melalui pengorbanan Yesus. Engkau sungguh baik bagi hidup kami.
Kau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada di tempat ini, kami masih hidup, kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui berbagai pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu yang di dalam Alkitab. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu. Biarlah urapan Tuhan turun mengurapi hamba-Mu dan kami semua. Agar kami mengerti, memahami, melakukan, serta membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus berbicara, Tuhan Engkau yang mengurapi, Tuhan Engkau yang menyatakan isi hati-Mu, maksud-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita ketemu ya. Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul mengatasi depresi. Ya. Minggu lalu Bapak Gembala sudah memberitakan firman Tuhan tentang mengatasi frustasi. Nah, ini abangnya frustasi ya. Di tingkat yang lebih dalam lagi itu setelah frustasi, stres, depresi. Ya. Mari kita lihat ayatnya dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai ke 5. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbangkin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku, ya Elohim, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Elohim yang firman-Nya kupuji. Kepada Elohim aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Mazmur 56 ya, ayat 1 sampai 5. Ini adalah Mazmur Daud, Bapak Ibu. Ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ya. Kita kalau belajar kitab raja-raja, bahwa sisa umur Raja Saul itu, sisa hidupnya itu adalah mengejar-ngejar, mau membunuh Daud. Ya, sampai Saul itu mati begitu ya. Kehidupannya itu selalu diliputi dikendalikan oleh kebencian kepada Raja Daud. Ya, ketika Daud membunuh Goliat, rakyat Israel mengatakan Daud mengalahkan Saul, mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak hari itulah Saul benci, ya, hatinya penuh dengan kepahitan. Ya, hatinya penuh dengan kebencian kepada Daud. Sehingga Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Ada di desa si Daud dikejar. Bukan si Daulat ya. Agak beda-beda dikit namanya. Ada di kota dikejar. Ada di gunung dikejar. Di lembah-lembah dikejar. Ya, sampai si Daud ini, kan si Daulat ya. Sampai si Daud ini stres gitu ya. Frustasi dia. Bahkan Daud mengalami yang namanya depresi. Ya. Kalau kita lihat itu ya, Mazmur Daud itu dipenuhi dengan rasa ketakutan Daud, rasa depresi Daud, ya, rasa kesedihan Daud, ya. Coba kita lihat sebagai contoh ya.
Mazmur 46. Kita lihat ya, saya teringat dengan ayat ini ya. Mazmur 46 ayat Mazmur 42 ya. Kalau udah kebanyakan belajar begini ya. Itu sampai ayat yang keempat ya, Mazmur 42 ayat 4. Silakan Bapak Ibu cek di Alkitabnya masing-masing. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya, itu Daud sampai sebegitunya dalam hidupnya ya. Air matanya itu menjadi makanan dia sehari-hari. Ya. Bahkan di ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Daud itu mengalami yang namanya tertekan. Ini udah levelnya bukan stres lagi, bukan depresi lagi. Ini levelnya udah bukan stres dan frustasi lagi. Ini udah depresi, Bapak Ibu. Daud itu walaupun dia sebagai raja, tapi hidupnya penuh dengan tekanan. Ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku. Ini hidup Daud ya. Sampai Daud mengalami depresi di dalam kehidupannya. Seperti halnya Daud, Bapak Ibu, kita pun seringkali mengalami yang namanya depresi. Ya. Jadi kita punya tahapan itu, stres, frustasi, depresi. Depresi apa sih? Suatu perasaan sedih yang sangat mendalam, meliputi kekesalan, ya, kekecewaan, kepahitan hati, patah semangat, dan kehilangan semangat. Klik. Nah, ini ciri-ciri orang depresi. Kecemasan yang berlebihan, takut berlebihan. Kepahitan yang sangat dalam di dalam kehidupannya. Bisa diakibatkan karena kehilangan orang yang sangat dikasihi, misalnya suami atau istri atau anak yang sangat dikasihi. Ya, kita lihat itu kasusnya Ferdi Sambo ya. Orang tuanya Brigadir J itu kan depresi, sampai depresi. Ya. Kehilangan anak yang dikasihi, kehilangan suami atau istri, atau kehilangan yang sangat dikasihi itu bisa menyebabkan yang namanya depresi. Mengakibatkan orang itu menjadi cemasnya berlebihan, takutnya berlebihan. Ya, orang pada masa pandemi kemarin orang itu takut. Takutnya itu berlebihan, sudah sampai tingkat depresi. Bahkan orang batuk sedikit, udahlah pergi gitu ya. Takut, wah COVID gitu ya. Sampai sekarang juga masih, kalau saya kadang lagi batuk di kantor, teman-teman udah menghindar itu. COVID. Ya, perubahan perilaku dan mood, kehilangan minat. Jadi orang yang depresi itu perilakunya bisa berubah drastis begitu ya. Ada satu contoh ketika lagi main sepak bola begitu ya, basket ya, sering lagi senang-senangnya, lagi happy-nya, lagi nonton, tiba-tiba dia bilang sama temennya, yuk kita pulang. Kenapa kita pulang, lagi seru-serunya nih? Enggak, itu seringkali saya lihat dia time out terus, time out ngumpul gitu kan, pasti dia ngomongin saya ya. Jadi perilakunya berubah begitu. Tadinya riang, jadi apa kalau ada orang lagi ngomong, ngumpul, ditujukan kepada dia, pasti lagi ngomongin saya. Ya, kepahitan. Orang-orang seperti itu perilakunya. Kehilangan minat, perubahan pola makan, makannya jadi suka berlebihan atau tidak mau makan. Perubahan tingkat percaya diri. Ya, pola tidurnya sudah tidak bisa tidur,
Ya. Di tempat tidur tetapi pikirannya, hatinya itu mikirin yang macam-macam gitu. Kepahitan, kekesalan, kekecewaan, akhirnya tidak bisa tidur. Nah, rasa sakit secara fisik, orang yang depresi biasanya akan menimbulkan yang namanya penyakit yang disebut psikosomatis. Ya, psikosomatis. Psikosomatis itu orang yang depresi itu suka sakit kepala. Sakit kepala akibatnya migrain, lalu berpeluang untuk besar untuk penyakit jantung, penyakit hati, lever, ya, sakit mah. Nah, ini ciri-ciri orang yang akibatnya mengalami yang namanya depresi. Ya, sedikit kita ilmu pengetahuan gitu ya, dokteran, daripada ngundang orang dengan undang saya, ya kan? Nah, ciri-ciri dan pengertian dari depresi inilah yang dialami oleh Daud. Ya, Bapak Ibu belajar kitab Mazmur, Daud seringkali tidak bisa tidur karena memikirkan orang-orang yang membenci dia. Ya, memikirkan orang-orang yang menyakiti hatinya. Ya, orang yang menyakiti hati mah udah tidur enak-enak, kita yang disakiti nggak bisa tidur. Ya, ciri-ciri itu. Begitu juga pun Daud ya. Nah, kalau kita mau belajar dari nats ini, perikop ini, bagaimana cara Daud mengatasi depresinya? Ya, nah, kita akan gali, kita akan temukan berbagai cara ya Daud mengatasi depresinya ketika dia diperhadapkan oleh berbagai macam persoalan hidupnya. Dari Daud kita akan belajar untuk kehidupan kita yang seringkali mungkin hari-hari ini, hari-hari terakhir ini kita mengalami yang namanya frustasi, stres, dan depresi. Ya. Yang pertama, cara yang pertama yang dilakukan Daud ya, dengan memohon belas kasihan Elohim. Ini yang tertulis di ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Elohim, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Ya, di sini Daud mengalami yang namanya depresi. Depresi Daud lakukan hal yang pertama ketika dia mengalami depresi, dia memohon belas kasihan Tuhan. Ya. Kata di sini adalah kasihanilah aku ya Elohim. Kata kasihanilah itu menunjukkan keterbukaan Daud kepada Tuhan. Menunjukkan kedekatan Daud dengan Tuhan. Begitu Daud terbuka kepada Tuhan, menyatakan isi hatinya, persoalannya, masalahnya, dengan mengatakan kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Orang yang depresi, ya, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah minta belas kasihan Tuhan. Ya, minta mukjizat kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Tidak ada cara lain. Orang yang depresi misalnya ke klub malam, girang-girang, joget-joget gitu ya. Dugem. Pulang dari situ depresi lagi. Minum obat penenang ke psikiater. Setelah itu keadaannya bukan makin baik, mungkin makin baik sebentar. Setelah itu depresi lagi. Tetapi yang benar adalah firman Tuhan mengajarkan, ketika kita mengalami depresi di dalam kehidupan kita, kita minta sama Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku ya.
Inilah yang dihadapi juga oleh orang buta yang dicelikkan Tuhan matanya. Klik di Lukas pasal 18 ya. Injil Lukas pasal ke-18 ayat 35 sampai 43. Tapi saya tidak baca seluruhnya karena sehubungan dengan waktu ya. Setelah ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang lain ya. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ya. Ayat yang ke-38. Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam, namun dia semakin keras, ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Luar biasa. Dia mengalami yang namanya kebutaan. Tapi dia tahu Yesus mau lewat. Dia dengar orang itu, Yesus orang Nazaret lewat. Bayangkan, pengenalan diri orang buta ini dengan orang-orang di sekitar beda. Yesus orang Nazaret menurut orang yang di sekitarnya. Tetapi orang buta ini mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ada suatu kedekatan, hubungan yang dekat walaupun dia belum mengenal Yesus. Tetapi dia tahu bahwa Yesus anak Daud. Dia berteriak sampai dia tahu. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ditegur, ribut kau, macam aja kau, kata murid-murid. Ini guru saya yang mau lewat, Rabi, berisik kau, katanya murid-murid. Makin kencang dia. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi kalau lagi stres jangan teriak. Kalau bapak saya dulu almarhum kalau lagi stres, "Amo," maksudnya bapak dia yang almarhum dipanggil, "Ino," panggil yang almarhumnya. Ada juga orang stres dia marah-marah sama anaknya, dia marah-marah sama istrinya, dia marah-marah sama karyawannya. Depresi, jangan, teriak saja kepada Tuhan Yesus. "Yesus, anak Daud, Yesus, Bapa." Kita belajar waktu berapa hari yang lalu ya. Kita berhak memanggil dia Bapa karena kita anak. "Bapa, kasihanilah aku." Ya, di rumah sakit waktu saya COVID, saya teriak. Karena badan saya udah bergetar. Udah kayak apa gitu. Saya nggak ngerti, entah efek obat, entah efek apa gitu ya. Pak Coach itu ngalamin yang bergetar badannya. Itu sampai tempat tidur saya itu goyang kenceng. Gempa enggak. Tapi saya rasa demam tinggi, sakit kepala, bergetar badan saya. Itu terjadi 4 kali. Berhenti sebentar, makin lama getarannya makin kencang. Saya teriak, "Yesus, tolong saya, kasihani saya." Saya bilang begitu. Depresi saya. Wah, ini makin lama makin penyakitnya makin tambah parah ini. Apa ini tanda-tanda menjelang kematian? Gitu. Saya masih ingat istri sama anak-anak saya yang butuh saya gitu kan. Sampai saya teriak, sampai kaget yang di sebelah. Saya teriak, "Yesus, tolong saya. Bapa, tolong saya. Kasihani saya, sembuhkan saya." Sampai ditusuk semua nih. Sampai malamnya itu saya ngerasa sakit semua gitu ya. Sampai saya teriak, "Yesus, tolong saya." Saya merasakan walaupun Yesus itu lebih parah ya. Tapi saya merasakan badan saya yang ditusuk-tusuk semua sama berbagai macam selang. Itu saya rasakan sakit. Saya sampai berteriak, "Yesus, tolong saya, sembuhkan saya." Seperti hal ini ya.
orang buta seperti Daud, ya, berteriak kepada Tuhan, kasihanilah aku. Ada Mazmur 123 ayat 1 sampai 4 yang begitu indah. Dari Mazmur Daud kembali ya. Mazmur 123. Bisa tolong salah seorang bantu saya baca. Mazmur 123. Bapak Ibu, silakan. Didapat voucher. Ya, ini sampai Daud mengatakan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Elohim kita, sampai Ia mengasihani. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada masalah, teriak, cerita, berseru kepada Tuhan, sampai Ia mengasihani kita. Dan saya dan kita semua punya pengalaman pribadi. Ketika kita teriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan segera menolong kita. Pasti, pertolongannya pasti. Setiap saya minta, Tuhan, belas kasihan-Mu kepada saya ketika saya sakit. Makin hari, makin lama, makin membaik. Makin hari, makin lama, makin membaik. Ya, karena serem ya. Kanan kiri udah dipanggil. Ya. Tapi semua kalau kita berharap, kita meminta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong. Yang kedua, bagaimana cara Daud mengatasi depresinya? Yang kedua, dengan mempercayakan diri kepada Elohim, kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, ini luar biasa. Daud mengalami ketakutan. Bagaimana enggak takut ya saudara? Dikejar-kejar sama Raja Saul. Yang punya pasukan yang gagah perkasa. Ya, yang punya tentara yang banyak orang Israel. Takut Daud. Ya. Sampai-sampai si Daud itu nyasar di perkemahan orang Filistin. Ya. Akhirnya dia pura-pura gila di situ ya. Lalu kata Raja Akhis di situ, raja siapa saya lupa namanya, tentara orang Filistin katakan, wah kita udah dapat Daud, kita udah pasti menang lawan orang Israel. Ya, tapi Daud berpura-pura gila di situ. Ya, mungkin sudah juga mengalami gila beneran kali pada saat itu karena dikejar-kejar terus, gitu ya. Mengapa engkau kasih orang gila sama saya, kata raja itu? Apakah di sini nggak ada orang gila? Akhirnya Daud dilepaskan. Ya. Wah, depresi sekali. Takut sekali yang dihadapi oleh Daud. Tetapi di sini Daud mengatakan, aku ini percaya kepadamu. Wah, ini nih yang hebatnya Daud ini. Hanya Daud disebut orang yang paling dekat dengan hati Tuhan, yang cocok dengan hati Tuhan. Karena Daud tengah-tengah depresinya,
Daud tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya, kita dengar berita tadi sudah disinggung Potong. Tahun depan itu tahun resesi katanya. Ya, resesi ekonomi atau resesi yang lain-lain lah. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah takutan itu, hal-hal yang menakutkan di tahun yang akan datang, tetap kita percaya kepada Tuhan. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. 12 tahun Bapak Ibu. Ya. Tabib nggak mampu. Ya. Udah dikasih obat A, obat B, bukan makin baik, tapi kata firman Tuhan makin memburuk keadaan perempuan itu yang pendarahan 12 tahun. Tetapi dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Wah. Ya. Perempuan lagi saudara. Pendarahan 12 tahun. Aduh. Saya kalau ngelihat istri saya lagi menstruasi aja saya gimana gitu, mukanya udah pucat, ya. Ini perempuan ya. Aku lagi ini ya, pucat mukamu. Ini yang 12 tahun, Bapak Ibu. Aduh, gimana itu membayangin 12 tahun, darahnya udah sampai kemana-mana itu. Keluar. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, ya, bukan tujuan untuk menyembuhkan perempuan tadi, tapi perempuan tadi, dia datang, dia menghampiri, ya, mungkin dengan berbagai kesulitan karena murid-muridnya orang-orang banyak mengelilingi dia. Dia bersusah payah. Dengan susah payahnya dia coba mendekati. Yang penting aku nggak bisa pegang tangannya, yang penting aku pegang jubahnya, ujung jumbai jubahnya. Karena ketika saya pegang, saya jamah, pasti saya sembuh. Mempercayakan diri kepada Tuhan, itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Percaya kepada manusia, janji, wah saya mah udah banyak janji. Pak, nanti tenang ya, saya akan kasih mobil. Saya lihat Bapak susah payah ya ke kantor. Proyeklah dari 4 tahun yang lalu. Tenang Pak, Bapak susah ya di Tomang. Nanti kami akan kasih rumah di Kelapa Gading. Ngomongnya itu tuh, bikin, saya cerita sama istri saya, istri saya, kapan ya Pak? Lah dari sampai sekarang enggak. Percaya sama Tuhan. Itu yang udah paling benar deh. Ya. Makanya kalau udah ada yang janji-janji gitu, saya mah senyum aja. Dalam hati saya pret lah kau. Kalian juga gak ngasih. Janji palsu, PHP, pengharapan palsu. Mending kita percaya sama Tuhan. Tahu-tahu mobil diantar aja kan. Pak, ini Pak udah mobil misalnya gitu ya. Boleh kan angan-angan tukang cendol ya kan. Ya. Perempuan ini, Yakub juga Bapak itu stres ngadapin Esau. Esau mau bunuh dia. Menurut dia, si Esau itu mau bunuh Yakub. Makanya dia antar dulu tuh domba-dombanya ke depan supaya si Esau itu mungkin capek nanti bunuh-bunuhin domba-dombanya dulu, ambil terus bujang-bujangnya, hamba-hambanya kan Yakub diberkati Tuhan kan luar biasa. Dia tuh suruh taruh ke depan. Wah, dia sendiri di paling belakang, sampai anak istrinya yang disayangi juga ditaruh ke depan. Ya, depresi si Yakub. Di tengah-tengah depresi Tuhan datang menyerupai seorang laki-laki di Sungai Yabok. Dia bergumul. Dia tahu itu Tuhan. Dia bergumul, dia minta berkat. Waktunya udah, saya harus kembali, kata laki-laki. Kak, sampai engkau memberkati aku. Dia
Dia bergumul, dia berjuang, dia berseru kepada Tuhan, dia bergulat kata Alkitab. Akhirnya Tuhan memberkati. Namamu siapa? Yakub. Sekarang aku ganti dengan Israel. Israel diberkati sampai hari ini. Siapa yang mau coba lawan Israel? Perang 6 hari. Dulu ya, tahun berapa itu? Orang-orang Arab sekitar perang 6 hari. Habis cuma sama Israel doang. Arab, Mesir, Yordania. Dikepung Israel sama tentara-tentara. Tahu-tahu pesawat-pesawat tempur Israel ada di bandara-bandara mereka, dibombing semua. Bingung, nggak ada pesawatnya lagi yang berangkat. Tinggal dihabisin yang di bawah. Saya lihat ceritanya itu Bapak Ibu, benar-benar hebat orang Israel karena pernyataan Tuhan. Tiba-tiba ada pesawat tempur aja di atas, habisin mereka semua. Ya, karena Yakub yang mempercayakan diri kepada Tuhan, sehingga ketika dia diberkati, diurapi oleh Tuhan, diberi kekuatan baru oleh Tuhan, dia siap mampu menghadapi Esau. Esau pun dibuat lunak, dibuat hatinya lunak oleh Tuhan, sehingga mereka berpelukan kayak Teletubbies. Ya, mempercayakan diri kepada Tuhan itu penting, Bapak Ibu, supaya kita dapat mengatasi stres, frustasi, dan depresi kita. Ya, tetap berharap kita kepada Tuhan. Jangan goyah iman kita. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kalau kita baca ulang lagi di Mazmur 42 yang tadi saya singgung Bapak Ibu. Ini luar biasa. Saut-sautan Yakub ya kepada Tuhan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, ayat 4. Karena sepanjang hari orang berkata, di mana Elohimmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Ya, jadi kalau kita lagi depresi, contohnya dia ke rumah Tuhan, ke gereja. Ya, jangan tidur-tiduran di rumah. Ya, jangan malas-malesan. Saatnya kita beribadah, kita lagi mengalami stres, depresi, ke rumah Tuhan, ke gereja. Sini ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menaikkan puji-pujian yang membangkitkan semangat kita lagi. Ada firman Tuhan. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, dengan dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Wah, luar biasa Daud. Ketika Daud gundah gulana, stres, depresi, dia pergi ke rumah Tuhan. Dia menaikkan puji-pujian, dia melangkah ke rumah Tuhan. Nah, kita demam sedikit aja, hujan sedikit, kita takut kan? Ya. Lagi enak-enak kan, lagi moodnya bagus, udahlah apain ke gereja juga tiap hari minggu ada. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, jam pertama, jam kedua, wah di Jakarta ini paling enak. Mau jam berapa aja kita ibadah ada. Ya. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita berada dalam ketakutan, depresi yang kita hadapi, kita pergi melangkah ke rumah Tuhan. Ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Ayat 6, berharaplah kepada Elohim sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Elohimku. Saut-sautan dia sama Tuhan. Tuhan, aku ini lagi tertekan, tetapi aku berharap kepada Tuhan. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Jiwaku tertekan, sebab itu aku teringat kepadamu. Luar biasa Daud ini ya. Aku tertekan,
Kata Daud, tapi aku teringat kepadamu. Dia ingat sama Tuhan. Inilah dengan mempercayakan diri kepada Tuhan, kepada Elohim, maka kita mampu mengatasi depresi kita. Yang ketiga, yang terakhir, dengan memuji Elohim senantiasa. Kepada Elohim, ayat yang kelima, Mazmur 56 ayat 5, kepada Elohim yang firman-Nya kupuji, kepada Elohim aku percaya. Klik. Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya, dan ketika hadiratnya dinyatakan, maka kedahsyatan Tuhan juga akan terjadi. Ya, kita lihat ya, contoh ketika tembok Yeriko runtuh karena puji-pujian yang dinaikkan oleh orang Israel dalam Yosua pasal yang ke-6. Ya, mereka menaikkan puji-pujian. Bangsa Israel itu sebelumnya udah takut, udah depresi dia menghadapi kota Yeriko, bangsa Yeriko, karena dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal, bahkan kereta di atasnya bisa lewat, gitu ya, tebalnya begitu ya. Tapi karena puji-pujian orang Israel, tembok itu runtuh. Ya. Paulus dan Silas mengalami mujizat Tuhan ketika tengah malam menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, hingga pintu penjara dan belenggu mereka terlepas. Paulus dan Silas menaikkan pujian, maka beban mereka, tekanan yang mereka hadapi itu terlepas. Maka puji-pujian itu penting kita naikkan setiap hari. Jangan lagunya tetapi dan tak bisa sanggup lagi, aku tenggelam dalam laut luka dalam. Lagunya ini. Remaja sekarang lagu apa? Judulnya apa dari mana? Karena tetangga suka bunyiin itu, saya dengerin. Pagi-pagi udah kepahitan gitu. Lagu jadul, lagu lawas. Aku tak sanggup lagi menderita. Di kuping saudara sakit dengar suara saya. Lagu puji-pujian. Nah, istri saya ini setiap pagi udah lagu-lagu puji-pujian pagi-pagi. Wah, mantap saya bilang. Kadang-kadang dikerasin, sekeras anak yang nangis. Tambah anaknya nangis, keras tambah dikerasin. Mantap. Ya kan? Kita naikkan puji-pujian, senantiasa memuji Tuhan. Hati kita bersuka cita. Ya, tetaplah berdoa dan bersuka citalah senantiasa. Orang yang bersuka cita, batinnya, hatinya teguh. Kalau hatinya dan batinnya teguh, masalah runtuh. Ya. Hati kita teguh, batin kita teguh, masalah kita pasti runtuh. Beban kita, depresi kita pasti runtuh. Pasti terobati, ada kesegaran. Ya. Ada kesegaran yang baru yang kita terima dari Tuhan. Ada pengurapan yang baru, ada kekuatan yang baru dari Tuhan yang kita rasakan. Sehingga kita dapat mengatasi setiap masalah kita, beban kita, stres kita, frustasi kita, dan depresi kita. Amin. Di hari ini kita telah belajar mengatasi depresi. Bagaimana cara Daud mengatasi depresinya? Yang pertama, dengan memohon belas kasihan Elohim. Tadi yang tertulis di ayat yang kedua. Yang kedua, dengan mempercayakan diri kepada Elohim, ayat yang keempat. Dan ketiga, dengan memuji Elohim senantiasa. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat penghiburan bagi kita semua. Amin.
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dari surga memenuhi tempat kami. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidup. Kita ulang lagi sekarang. Saya undang kita pakai berdiri. Kasih dari surga memenuhi. Terima kasih. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus Mengalir. di hati, membuat damai di hidup. Mengalir kasih dari Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mari mengalir. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir memenuhi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mari angkat tangan kita. Kasih dari tempat tinggi. Terima kasih. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi. Sekali lagi. Mengalir. Kasih dari tempat tinggi. Alirkan kasih. Urapan kuasamu kepada Kasih kami. dari tata abang Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Mengalir memenuhi hidup. Mengalir memenuhi hidup. Mengalir memenuhi. Mengalir memenuhi Mengalir kasih. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat yang mahal. Mengalirlah Tuhan di tanah hati kami yang kering. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami rindu Tuhan Kau mengalirkan kasih dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Saat aku takut Terima kasih. kasihan Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Firman-Mu menguatkan kami, menghibur kami. Sehingga kami ketika kami mengalami depresi, tekanan dalam hati kami dan hidup kami memandang kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dengan mempercayakan diri kami kepadamu dan memuji Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
depresi yang kita alami seharusnya berlalu. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Daulat Tambunan. Kita akan masuk dalam ruang persembahan. Kepada yang bertugas mempersiapkan diri. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman, pemulihan yang Kau lakukan di dalam batin kami, di dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Tiba saatnya kami hendak membawa persembahan. Tuhan berkati semuanya ini. Kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan ini ialah hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Berkati ya Bapa, berkati semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur sekali ya saudara ya. Dalam ibadah ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita belajar memuji Tuhan. Mungkin ada pengumuman dari panitia Natal. Bisa dibesarkan lagi ya sehingga kelihatan. Bisa dibaca. Untuk Natal Cibunar Sunday School dengan tema Yesus Juru Selamatku ya, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2022. 3 Desember 2022. Lokasi Kuntum Pampil. Waktu jam berapa ini ya? Jam 8.30 sampai selesai. Ya. Anak-anak 75.000 per orang. Dewasa 146.000 per orang. Pendaftaran kepada Saudari Feby, ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Nah, mari kita mendukung untuk Natal dari Cibunar Sunday School. Ya, jadi kalau yang punya anak, silakan bisa mendaftar lebih dahulu supaya ada datanya semuanya. Dan juga persiapan kita untuk
ibadah perayaan Natal umum. Dan untuk amplop yang sudah dibagikan bisa dikumpulkan secepatnya. Kita mau sama-sama mendukung untuk ibadah perayaan Natal umum di tempat ini. Mari tiba saatnya kita menutup ibadah saat hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saya undang Yafet bisa maju ke depan, kita mau berdoa buat Yafet yang akan berangkat ke Australia. Kita topang Yafet di dalam doa. Mari. Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami menopang hamba-Mu ini Tuhan ke dalam doa. Yang akan berangkat ke Australia. Tuhan lindungi di dalam perjalanan, baik melalui darat maupun laut maupun udara. Dimanapun hamba-Mu ini berada yang akan menuju Australia, para malaikat-Mu menjagai, melindungi. Kami menolak setiap rancangan-rancangan si iblis, roh jahat, roh kecelakaan, maut, bahaya, apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh pengharapan terjadi dalam diri hamba-Mu dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati segala pekerjaan yang akan dikerjakan selama di sana, ataupun berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Berkati. Seperti janji firman-Mu, segala apapun yang dijumpai oleh tangan-Mu akan diperbuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yang ditinggalkan juga Tuhan memberkati, dan keluarga yang di sana yang akan dijumpai juga Tuhan memberkati. Keluarga Pak Pendeta, Dede Daniel, Cici Grace, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diserahkan hamba-Mu ini ke dalam doa kami. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akan pulang dan kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Berkatilah setiap kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa buat acara Natal kami, Natal sekolah minggu tanggal 3 Desember. Natal umum tanggal 18 Desember. Tuhan memberkati agar acara Natal ini bukan hanya sekedar perayaan Natal biasa setiap tahun kami adakan, tapi biarlah Engkau memberkati, mengurapi, sehingga anak-anak sekolah minggu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupannya, dan kami semua diberkati oleh Tuhan melalui ibadah-ibadah Natal kami. Hidup kami diberkati Tuhan, hidup kami dipulihkan Tuhan, hidup kami mengalami perubahan, sehingga Natal tahun ini Natal yang luar biasa. Memberkati seluruh panitia Tuhan, baik panitia yang bekerja sebagai seksi acara dan yang bertugas dengan yang lain-lain. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati mereka dengan urapan dan kuasa dari Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan segala ibadah dan perayaan Natal kami. Dana yang kami perlukan Tuhan cukupi. Biarlah Tuhan menggerakkan kami semua untuk mendukung perayaan Natal kami, baik yang di Cigunar maupun yang di Hikmah. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong bangsa kami melangkah lebih maju, lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang, dengan pertolongan penyertaan Tuhan kepada bangsa dan pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersiap menerima berkat Tuhan. Haleluya.
Saudara, buka hatimu, terima dengan iman. Sebab sebagaimana saudara percaya, jadilah bagimu. Tuhan menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMasyiah, pimpinan persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara masing-masing, menyertai kita bersama-sama mulai pagi ini, siang ini, sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.